Let me start. Halo teman-teman semua, aku ada waktu 30 menit untuk memulai. Salam kenal sekali lagi, nama aku Jehian. Terus ya perkenalan standar yang aku selalu lakukan. Kalau teman-teman semua yang pernah ikut webinar yang aku bikin, harusnya itu umum lah ya ini. Jadi apa kalian tahu orang-orang yang ada di depan kalian ini di layar? Kalau kalian tahu, ada 50% kemungkinan bahwa kalian tahu aku. Tapi kalau kalian nggak tahu, nggak apa-apa, karena aku bakal kasih tahu segera. Jadi keempat tokoh yang ada di layar kalian ini punya nama. Ada yang namanya Hansel, Leo, Biola, dan Sultan. Terus mereka juga punya angka-angka di bawah ini, tulisan subscribers. Yang berarti, kalau misalnya di Indonesia, mereka disebut sebagai YouTuber, content creator, atau influencer. Gitu. Sedangkan tugasku adalah sebagai manajer dari mereka, berempat. Dulu di tahun 2019 dan tahun 2020 dan 2021 kita udah expansion dan sekarang handle ada 10 orang. Nah, BTW yang ketiga dari kiri itu adikku yang pertama, namanya Jerome. Nah, sekarang 10 orang ini yang dulu aku dikenal sebagai talent manager itu udah disatukan dalam sebuah payung yang sama dan kita beri nama Mantaku Corp. Jadi Mantaku Corp adalah sebuah perusahaan talent management agency. Kita handle creator dan kita sekarang udah ada 14 international influencers di dalamnya. Gitu. Ada 10 orang yang tadi di slide sebelumnya dan 4 orang tambahan lainnya. Gitu. Nah, selain Mantaku juga salah satu venture yang lagi aku jalanin sekarang namanya Menanti. Mungkin tadi udah disebut sama moderator kita. Nanti seperti apa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar Menanti, seputar Mantaku Corp, I'll be very happy to answer. Nanti ada sesi Q&A sekarang. Coba aku mau sharing sedikit beberapa apa ya, kayak pokok topik-topik yang sesuai sama apa yang diminta oleh para panitia seperti itu. Oke teman-teman semua, kalau kita bicara soal apa ya upscaling your business atau misalnya kayak bertahan dari pandemic situation dan lain-lain itu erat kaitannya dengan menjadi seorang entrepreneur gitu. Menjadi seorang entrepreneur. Tapi menjadi seorang entrepreneur itu sebenarnya definisinya apa? Kadang-kadang di Indonesia ini ketika kita bilang mau jadi seorang entrepreneur dan lain-lain itu berkaitan sama yang namanya apa ya kayak jadi pengusaha gitu atau pedagang punya toko dan lain-lain. Tapi sebenarnya apakah artinya hanya sesempit itu? Aku mau coba share ke kalian. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang menurutku sendiri pribadi dan tentunya banyak orang juga pegang definisi yang sama. Jadi seorang entrepreneur itu seperti apa? Kalau kita ambil definisi dari Google, ya, jadi seorang entrepreneur itu berarti jadi orang yang ambil resiko. Nah, resiko di sini tidak harus dalam bentuk financial risk gitu, tidak harus dalam bentuk ngambil hutang, modal, gitu kayak pinjem uang dan lain-lain, invest dan lain-lain, tidak harus dalam bentuk itu. Tapi maksudnya tidak hanya dalam bentuk itu, tapi ada bentuk-bentuk risk lainnya, misalnya kayak mental risk, terus ada connection risk, relation risk. Kalau kalian jadi entrepreneur, biasanya kalian harus memutus hubungan dengan tanda kutip yang sifatnya toxic atau unproductive untuk mencapai apa ya ibaratnya sebuah circle pertemanan yang mendorong kamu untuk jadi seseorang yang lebih baik di dunia entrepreneur dan seperti itu. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu sebenarnya kayak jalan di atas tali yang kita bilang dua tebing itu ya, seperti yang tadi dikatakan. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu kalau menurut definisi tadi dan tentunya juga aku yakin teman-teman semua udah cukup tahu bahwa menjadi seorang entrepreneur itu adalah mencari kesempatan, jadi mencari opportunities. Tapi tidak cuma mencari opportunities, mengambil langkah pertama untuk beresiko terhadap opportunity itu. Misalnya, kalau kalian ngelihat sekarang kalian punya skill untuk masak, kalian punya skill buat menulis, misalnya seperti itu, terus kalian memberanikan diri untuk invest waktu kalian, invest energi kalian untuk ya itu coba untuk melakukan apa saya untuk kalian jadi content creator kah, atau kalian jualan ini jualan itu artinya kalian melihat kesempatan mengambil kesempatan tersebut. Nah, pertanyaan yang paling umum sebelum kita masuk ke upscaling bisnis dan lain-lain adalah kita membahas dulu sebenarnya menjadi seorang entrepreneur itu seperti apa sih, how to be one gitu.
apakah harus dengan berarti upskilling bisnis itu harus bisnis sendiri? Apakah artinya semua orang topik yang dibicarakan dalam webinar kali ini memang berkaitan sama pedagang dan lain-lain? Kita coba perdalam. Nah, kalau misalnya kita bahas secara teoretikal, entrepreneurship dan lain-lain, gimana cara ini, gimana cara membuat bisnis dan lain hal, maka sebenarnya ada tools-tools yang bisa kita pakai kan. Misalnya kayak segitiga ini gitu, ada what, why, how, who, ada tentang revenue model, value proposition, value chain, terus itu ada marketing lagi kita tuju di punya seperti itu. Terus kayak misalnya di why-nya itu tentang marketing yang kamu tuju, terus produk sebagai bentuknya, dan operation itu bagaimana kamu melaksanakannya, bla 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 bla. Sesuai sama yang kalian lihat sekarang, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa baca sendiri, dan aku yakin sebenarnya teman-teman semua mungkin banyak yang udah tahu gitu tentang hal. Cuma sebenarnya sekali lagi tentang menjadi seorang entrepreneur itu, apakah hanya hal-hal segitiga tools ini, atau sebenarnya lebih dari itu. Jadi sebelum kita masuk dalam pembicaraan tentang apa ya sebenarnya kayak bisnis atau usaha yang kita lakukan, kita coba tanya ke diri kita sendiri dulu, apakah kita sedang melihat diri kita sebagai seorang entrepreneur gitu, sebagai seseorang yang berenterprise, melakukan suatu usaha yang sifatnya itu punya motivasi di belakangnya gitu, yang mendorong kamu untuk melakukan ABC tanpa ada komen langsung dari atas dan lain-lain. Dan apa sih yang diartikan dengan menjadi seorang entrepreneur? Jadi kayak apa yang what does it really means gitu to be an entrepreneur? Nah, aku suka gitu ya misalnya kayak ngobrol sama para aspiring entrepreneurs terus bertanya gitu, sebenarnya motivasi dari kalian membranding diri kalian atau kalian punya spirit di bidang entrepreneurship itu sebenarnya dasarnya apa? Dan beberapa apa ya kayak reasonings atau dasar dari orang-orang yang pengen jadi entrepreneurs itu, ada yang bilang oh karena dia ngelihat orang-orang yang udah berhasil sebelumnya, dia udah melihat successful stories dari misalnya startup-startup di Indonesia yang di layar kalian misalnya kayak mungkin ngelihat pembicara-pembicara dari webinar, misalnya kayak pembicara-pembicara kemarin, terus pembicara yang sebelum ini, terus orang-orang hebat yang ada di dalam situ. Apakah itu yang menjadi motivasi kalian, atau misalnya kalian pengen punya keuntungan yang sifatnya eksponensial gitu, menjadi seorang entrepreneur kan artinya punya kesempatan untuk mendapatkan profit atau mendapatkan gain yang sifatnya eksponensial. Beda dengan kalau misalnya kita bekerja di kantoran, atau misalnya kita kayak tidak mempunyai suatu bisnis yang kita handle sendiri, kita pemasukannya sifatnya lebih stabil dan lain-lain. Apakah itu? Atau apakah ketika kita melihat orang-orang yang dapat achievements gitu, melihat banyak sekali orang-orang yang aduh seumuran gue kok udah bisa kayak gini, bahkan lebih muda dari aku tapi udah bisa ngelakuin A, B, C dan lain-lain, atau melihat aspiring entrepreneurs yang mungkin jauh lebih muda dari kita tapi udah berusaha untuk memulai segala sesuatu A, B, C, misalnya kayak yang paling kiri bawah ini aku masukin foto temanku Eva Alicia, terus kayak Raymond Chen gitu yang bikin startup ini dan itu, my friend juga. Nah, jadi setelah melihat semua ini, mengikuti acara seperti sekarang, dan nanti juga pastinya aku pengen ngobrol lebih banyak sama kalian, apakah entrepreneurship itu adalah sesuatu yang memang kita mau? Jadi please make sure that entrepreneurship is kayak really what you want gitu. Jadi make sure bahwa ini adalah sesuatu yang memang kamu pengen gitu. Bahwa ketika kamu mengikuti acara seperti sekarang, artinya ini adalah sesuatu yang kira-kira bakal kamu apply gitu. Ada tempat di mana kamu akhirnya mengapply semua ilmu yang kamu pelajari di event branding site ini. Gitu. Nah, bicara soal entrepreneurship sendiri, dan ya intinya adalah dalam segala sesuatu situasi itu menjadi seorang entrepreneur itu seperti apa. Sebenarnya secara singkatnya aku bisa mendefinisikannya adalah seseorang yang mempunyai sense atau mempunyai sebuah dorongan untuk menghadirkan sebuah solusi. Gitu. So entrepreneurship is about the sense of providing solutions. Nah, solutions itu sebenarnya apa? Ada di kata the sense-nya ini aku coba tarik. Sense itu berarti bahwa kamu punya
dorongan untuk providing solutions itu. Dan itu tidak harus dalam bentuk kamu membuat suatu usaha atau perdagangan atau kamu jualan ini itu. Tapi sebenarnya entrepreneurship itu sense itu bisa kamu apply di dalam pekerjaan kamu sehari-hari. Jadi misalnya kalau kita melihat pembicara-pembicara yang sebelumnya, let's say ada yang datang dari startup background, ada yang datang dari corporate background, dan mereka punya cara mereka sendiri-sendiri untuk solving the problem. Sebenarnya dan bicara soal yaitu upscaling the business itu tidak harus dalam bentuk your own business, tapi bisa tempat bisnis atau usaha yang sebenarnya kamu lagi berkarya di situ. Dan itu bisa dalam bentuk corporate atau startup atau bentuk-bentuk yang lainnya lagi. Misalnya istilah seperti menjadi seorang entrepreneur gitu. Jadi seorang entrepreneur yang ada dalam internal sebuah perusahaan. Jadi an employee who is given the authority to promote innovative product development and marketing. Jadi ketika kita bicara soal innovation, ketika kita bicara soal entrepreneurship, upscaling business, in the pandemic situations atau apapun, ini adalah sesuatu yang sifatnya general. Jadi teman-teman semua, aku pengen kita semua itu bisa punya mindset yang sama bahwa entrepreneurship itu sesuatu yang tidak hanya ada dalam usaha yang kita punya, maksudnya kayak bikin perdagangan itu, tapi juga terhadap tempat di mana kita sekarang. Kalau kalian masih kuliah, kalian bisa apply the sense of providing solutions di organisasi kalian. Kalau kalian masih ada di first job, kalian bisa apply the sense of giving solution itu di tempat kalian bekerja sekarang. Ataupun kalau misalnya memang kalian seorang entrepreneur, dari situ kalian bisa lebih lagi untuk giving solution to your own enterprise gitu, di tempat di mana kamu bikin. Okay. Ya, kira seperti itu. Nah, misalnya aku kasih contoh, Gmail dulu itu tuh di start sama Google developer gitu, sebagai ide silly idea sebenarnya, bahwa mereka pengen coba bisa gak sih bikin sebuah mail yang web based gitu. Soalnya kan kalau dulu kan let's say kayak adanya Outlook, terus let's say kayak Yahoo Mail yang sifatnya Outlook yang pakai program dan lain-lain. Tapi mereka bisa gak sih sebenarnya bikin full fledged email dalam bentuk web based gitu tahun 1990-an. Dan akhirnya ternyata that kind of silly ideas akhirnya jadi produk yang salah satu produk core dari Google yang saat ini mungkin dipakai sampai jutaan orang gitu yang ada di dunia ini. Itu adalah sesuatu yang lahir dari entrepreneurship seperti itu. Orang yang dalam sebuah perusahaan membuat suatu solution terhadap perusahaan tersebut. Nah, artinya kalau kita bahas sekarang ya, tema yang dikasih ke aku itu adalah gimana caranya kita bisa upscaling the business, atau kita bisa mempertahankan lah ya, secara sederhananya di tengah keadaan yang sifatnya berubahnya cepat banget ini gitu. Nah, so let's talk about it. Jadi kalau kita bicara soal pandemic situation, kadang-kadang kita ambil approach-nya itu adalah approach si COVID-19 itu kan. Kita ambil approach-nya itu di mana semua orang sekarang nggak bisa keluar rumah, how the business is failing, terus kayak misalnya restoran-restoran pada tutup, semua hal ini dan itu semuanya ibaratnya ya collapsing ya. Tapi ketika kita coba ambil helicopter view-nya, aku suka mendefinisikan the pandemic situation ini in business sebagai the massive growth of technology gitu. Jadi semua orang di rumah sekarang, semua orang dipaksa untuk semua orang dipaksa untuk punya sense of technology. Semua orang harus menggunakan HP-nya dengan maksimal. Semua orang yang awalnya kerjanya masuk kantor jadi work from home. Anak-anak sekolah yang mungkin nggak ngerti cara mengoperasikan laptop sekarang wajib untuk sekolah menggunakan laptop. Jadi sebenarnya aku bisa melihat bahwa the pandemic situation ini, the hard situation ini adalah masa di mana teknologi is growing really massive gitu. Ini juga berkaitan sama sebenarnya teknologi itu sendiri di luar dari si pandemic situation ini memang sedang mengalami pertumbuhan yang cukup cepat gitu di exponentially because of the social media dan perkembangan teknologi secara hardware itu sendiri ya. Dan even sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ini mengubah gitu. Kalau kita bisa bahas kan, artinya bahwa
upscaling bisnis itu berlaku buat kita semua secara general, maupun kita yang ada di dalam korporat, kita yang dalam startup, kita yang starting our own enterprise, bahwa kita semua sekarang ini ada dalam satu payung yang sama, yaitu meng-upscale tempat kita berada, setidaknya diri kita sendiri, seperti itu. Jadi top 10 skills yang dibutuhkan dengan adanya perkembangan teknologi dan tentunya dikatalis oleh the pandemic situation ini mengubah beberapa hal gitu. Jadi top 10 skills di antara tahun 2020 dan tahun 2015 itu berbeda total. Hal-hal seperti creativity itu naik ke nomor 3, kalau di tahun 2015 itu hampir nggak masuk top 10 dan nomor 10. So this is some changes yang aku ngelihat mendorong dan memaksa sebenarnya masyarakat dan pelaku bisnis ataupun orang-orang di level income manapun untuk bisa beradaptasi terhadap itu. Jadi kayak everything needs to be creative right now. Sebelum kita masuk ke bahasan menanti ya, bahwa even the other brands, kalau kalian buka TikTok, hal-hal yang di luar sana, brand-brand di luar sana itu pun sekarang sudah jadi lebih kreatif daripada dulu, begitu. Entah mereka dalam menggunakan sosial medianya atau apa. Oke, jadi ini cepat aja perbandingan antara internet tahun 2000 dan 2020. Seperti penggunaan sosial media yang sifatnya itu cepat banget pertumbuhannya. Ini let's be quick. How the global market sekarang sama yang namanya influencer itu udah sangat umum, dan ini hal-hal yang bisa kita perhatikan gitu. Secara khusus memang aku bicara soal influencers karena itu bidang di mana aku masuk di dalamnya. Tapi secara umum kita aku pengen sharing ke teman-teman semua bahwa to be an adaptive business guy, to be an adaptive person, kita butuh melihat sekeliling kita tuh ada perubahan terjadi seperti apa. Dan kita berusaha untuk beradaptasi terhadap perkembangan itu to upscale the business or anything. Jadi hal-hal disruptif itu sekarang hadir di Indonesia juga, dan sifatnya itu mengubah gitu cara kita melihat sebuah marketing, cara kita melihat sebuah iklan, sebuah cara brand juga mendeliver marketingnya mereka. Dan itu adalah hal-hal yang sifatnya worth to experimenting on gitu. Jadi kayak hal-hal yang sifatnya baru muncul, let's say kayak how the brands is using TikTok right now, dan kalian juga ada salah satu orang yang bisa menggunakan perubahan itu juga gitu sebagai tools untuk kalian bisa upscale your business. And in the end it all comes to innovations. Jadi waktuku nggak banyak, sorry banget. I'll be quick on this. Nanti barangkali kita ada sesi pertanyaan yang bisa kita obrolin banyak. Jadi bahasan terakhir yang mau aku bahas dalam topik upscaling the business ini adalah gimana kita mendeliver innovation terhadap apa yang lagi kita jalankan sekarang. Entah kalian ada di pekerjaan kalian yang di perusahaan tempat kalian bekerja atau perusahaan yang kalian bikin sendiri, seperti itu. So what really is innovation? Innovation means a new method, idea, product, etc. Di situ aku highlight kata new-nya, bahwa new di situ on some context artinya renew, bukan sesuatu yang sifatnya itu harus brand new in box gitu, sesuatu yang sifatnya belum ada sebelumnya. Tapi in several konteks itu bisa sesuatu yang diperbaiki dari sisi ini, sisi itu. Jadi sifatnya lebih ke renewal, seperti itu. Nah, kenapa kita harus melakukan yang namanya innovation? Why do we have to innovate? Bahwa yang pertama adalah, of course, the quality of life improvement. Bahwa to innovate is to differentiate, berubah. Manusia, aku sering banget pakai contoh ini, bahwa manusia kita sebagai spesies, gimana kita bisa bertahan gitu, bahwa kita adalah sebagai mamalia ya, kita salah satu yang cukup paling lemah gitu. Kalau misalnya kita seorang sendiri dilempar ke hutan suruh bertahan hidup, kita ketemu beruang, kita ketemu makhluk buas lain ya, mungkin kita kalah gitu kalau misalnya one on one. Tapi apa sebenarnya bisa bikin kita bertahan hidup sebagai spesies, even managing the environment dan lain-lain, adalah kita bisa develop the sense of community, kayak apa ya, making a community dan making a culture out of the community itself, dan akhirnya bisa membuat sebuah innovation yang membuat
akhirnya sebagai spesies bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tentu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal innovation itu adalah sesuatu yang sudah berapa ya? Ada dalam diri kita masing-masing gitu teman-teman semua. Bahwa kita ini adalah produk dari inovasi yang sudah terjadi sebanyak ribuan tahun. Gitu kan, lebih dari ribuan tahun ya. Jadi kalau misalnya kita diperhadapkan dalam sebuah kondisi di mana kayak oke, sekarang the pandemic situation is happening dan aku lagi ngejalanin tugasku di perusahaan A, aku lagi ada perusahaan sendiri B dan lain-lain, gimana caranya aku bisa membuat inovasi. Please know bahwa inovasi itu bukan sesuatu yang entirely new to you, dan itu sesuatu yang bisa diekspor dan bisa dipelajari seperti dengan mengikuti seminar pada hari ini. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, of course it's for sustainability, dan itu adalah poin utama dari pembicaraan kita pada hari ini adalah upskilling the business. Of course untuk membuat itu menjadi sesuatu yang sustainable gitu. Sustainable dalam Indonesia berarti berkepanjangan gitu. Jadi tahan, sesuatu yang tahan lama. Seperti apa? Misalnya kalau kita bahas Nokia, atau yang paling terakhir kita ada berita tentang Garuda Indonesia gitu ya, habis bankrupt. Itu fail the innovation game. Misalnya Nokia fail the innovation game, mereka berusaha untuk bikin OS sendiri dan mereka tidak bisa bertahan ketika kedatangan Android dan iPhones yang akhirnya dominate the market, mereka nggak bisa innovate. Sedangkan brand-brand lain yang selama ini mainnya di hardware, mereka berusaha untuk adopt the Android system dan ternyata bisa thriving amid the hard situation seperti itu. On the other hand, Starbucks is innovating on technology by introducing Starbucks Card. Kalau kalian tahu, dan mungkin kalian pernah research tentang ini, bahwa bisnis model Starbucks yang sebenarnya, atau salah satu bisnis model lainnya yang sifatnya super kuat adalah menjadi sebuah bank yang tidak diregulasi gitu. It's very keren banget. Karena misalnya kalau kalian punya Starbucks Card, kalau kalian punya Starbucks app, dan kalian top up di situ, kalau saldo kalian 20.000, biasanya kita nggak bisa beli apa-apa. Dan bayangin ada berapa juta kartu yang ada di situ dengan saldo minimal 20.000, dan di situ Starbucks bisa move freely with the funds you have. Kayak gitu. Itulah inovasi yang coba dibawa sama Starbucks through the technology itself. Dan yang ketiga adalah gimana caranya kita bisa out-compete our competitor, menciptakan sebuah persaingan dalam bisnis yang kita cari adalah dengan berinovasi. Jadi misalnya kayak Walmart, kalau di Amerika mungkin, kalau di Indonesia kurang relate ya, tapi Walmart itu adalah one of the biggest spender di bidang IT di bawah Amazon dan Alphabet gitu. Ini di tahun fiscal year yang kemarin. Artinya apa? Bahwa many companies itu berusaha untuk kayak innovate, bahkan innovation-nya itu yang sampai mengeluarkan biaya dan lain-lain untuk out-compete their competition seperti itu. Contohnya Walmart, dia pakai 11,7 billion dollars waktu fiscal year. Seperti itu teman-teman semua. Jadinya innovations itu adalah sesuatu yang sifatnya tadi itu, ketika kita bicara soal upscaling the business, innovation is one of the core things to do for every entrepreneurs or every entrepreneurs yang ada di sini. Singkat cerita, untuk mengakhiri presentasi aku pada sore hari ini, sebelum kita masuk ke satu pertanyaan, aku pengen coba cerita sedikit tentang innovation story-nya Menanti, seperti itu. Kalau teman-teman belum tahu, aku coba share sedikit. Jadi Menanti itu adalah sebuah influencer-driven business. So, let me call it influencer-driven business. Kenapa? Karena kita adalah brand F&B yang di-drive atau di-execute pertama kali oleh influencer. Jadi kita menggunakan Jerome Pauline di situ, dan aku juga sebagai micro-influencer sekaligus sebagai managing partner dari Menanti itu sendiri. Kita menciptakan sebuah brand F&B yang fokus itu dalam minuman teh. Tapi minuman teh yang seperti apa, kita masuk di minuman teh buah. Seperti itu. Jadi dari sisi produk, sebenarnya kita adalah salah satu first adopter teh buah, gitu. Teh yang pakai buah asli ya, bukan teh serbuk yang pakai sirup buah, tapi kita pakai teh dengan potongan buah asli. Jadi kita adalah salah satu first adopter, brand Indonesia paling pertama aku bisa bilang yang menggunakan produk itu. Tapi yang aku mau share di sini bukan tentang produknya, bukan tentang enak enggaknya. Itu juga salah satu hal yang core, itu salah satu hal yang penting. Kalian bisa coba sendiri produknya seperti apa. Tapi innovation story yang mau aku bawa di sini adalah how we create a new marketing strategy, how we create a new marketing
kategori yang sempat kita bicarakan juga sama foodies.com gitu, tentang teknik marketing ini. Menurut mereka this is something yang coba aku kasih contoh ya. Jadi menanti ini ini fotonya masih cukup lama. Sekarang kita ada di, kalian bisa cek sendiri di Instagram, followers kita berapa, aku juga kurang hafal, kisarannya tadi sekitar 400.000. So, menanti itu adalah sebuah brand F&B yang applying raw marketing dalam marketing expressions mereka gitu. Jadi dalam F&B bisnis kita coba apply raw marketing. Apa yang dimaksud dengan raw marketing itu? Raw marketing itu adalah sebuah teknik marketing di mana ya udah kita tidak berusaha untuk mempercantik atau memperindah sesuatu terhadap audiens kita gitu. Jadi kita berusaha untuk tampil as it is dan mengumpulkan feedback loop yang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya dari para audiens kita. Jadi kalau kalian lihat strategi Menanti itu sampai sekarang cara kita ngepost, cara kita bikin story dan lain-lain itu adalah cara ngepost dan bikin story yang berusaha untuk sangat memancing atau setidaknya kita mau untuk berinteraksi dengan para netizen kita, dengan para audiens kita. Jadi dengan strategi marketingnya seperti itu, kalian bisa cek sendiri, kalian bisa lihat engagement yang kita punya, kita bisa deliver engagement yang cukup tinggi. Jadi Menanti ini bukan sebuah brand F&B yang mereka jual minuman, mereka punya toko dan lain-lain, tapi secara digital kita punya presence yang hampir mirip dengan seorang influencers gitu. Jadi gimana caranya kita punya talent presence sendiri dalam si Menanti.com. Nah, strategi marketingnya seperti ini membawa kita dalam sebuah perjalanan yang cukup unik karena kita nggak bisa benchmark ke siapapun dan kita berusaha untuk melihat gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan baik. Misalnya gambar yang sebelah kiri ini aku tunjukkan ke kalian, ini waktu kita 230.000 followers dan ya DP-nya aja aneh banget, habis itu kayak highlight kita juga aneh, terus kayak postingan kita juga serba meme dan lucu seperti itu, dan itu ternyata sesuai sama para audiens kita dan itu bisa membawa kita terhadap growth yang cukup tinggi seperti itu. Jadi 4 April kita create the account, kita bisa generate 56.000 followers dalam waktu 12 jam, terus lebih dari 24 jam, di hari kedua kita bisa generate sampai 147, 18 Mei di 230.000 followers, dan sekarang kita ada di angka 430.000 followers, dengan engagement rate yang sifatnya juga very high, seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi menyadari posisi kita sekarang dan berusaha untuk berinovasi terhadap itu adalah cara gitu. Salah satu tools yang bisa kita pakai untuk upscale the business under the hard situation tadi. Misalnya kayak Menanti itu adalah sebuah brand F&B yang lahir di pandemic situation gitu. Kita launching pertama kali di April 2021 dan itu adalah beberapa saat sebelum PPKM dan juga masih COVID tentunya, lagi gencar-gencar vaksin dan lain-lain. Tapi kita berani untuk coba ambil langkah baru gimana caranya kita bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan di saat pekerjaan-pekerjaan lain layoff pekerjaannya, kita berusaha untuk jadi substitutnya mereka dan mencoba menghadirkan lebih banyak lapangan pekerjaan terhadap masyarakat di luar sana. So untuk mengakhiri my usual slide ya teman-teman semua, jadi dunia itu bergerak cepat banget dan nggak akan menunggu kita siap atau enggak. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa beradaptasi secepat itu, apakah kita bisa beradaptasi sesuai, tepat dengan waktunya, tepat dengan situasi yang kita ada sekarang, dengan kemampuan yang kita punya sekarang, dan apakah kita bisa bertahan. Itu adalah pilihan kamu. Apakah kamu tertinggal, kamu sudah. So be adaptive, dan I'm very happy to answer your question di sesi Q&A nanti. Terima kasih teman-teman semua.